Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rindang Flowerista. Di video kali ini saya akan menjelaskan lagi mengenai beberapa program menggunakan editor Java NetBeans. Langsung saja kita ke programnya. Ini adalah program pertama. Seperti biasa, di Java kita perlu mengimport kelas scanner dari paket java.util untuk membaca input dari pengguna. Perhatikan bahwa di Java, fungsi main harus memiliki tipe pengembalian void. Yang ini. Kemudian kode scanner sama dengan new scanner system.in. Ini digunakan untuk membaca objek scanner yang akan kita gunakan untuk membaca lagi input dari pengguna. Seperti misalnya ini. N sama dengan scanner.nextIn. Ini digunakan untuk membaca nilai input dari pengguna dan menyimpannya ke dalam variabel N. Kemudian kode if yang ini fungsinya untuk melakukan pengecekan apakah nilai N lebih besar atau sama dengan 60. Jika iya, maka variabel X akan diubah menjadi lulus. Lalu ditampilkan melalui system.out.println. Dengan demikian, kode di atas akan menghasilkan output lulus jika nilai yang dimasukkan lebih besar dari 60 atau sama dengan 60. Dan jika tidak sesuai nilainya, maka akan menampilkan gagal. Langsung saja kita coba running hasilnya. Misalnya kita memasukkan nilai 65, maka dia akan ditampilkan lulus. Dan jika kurang dari 65, maka dia akan menampilkan gagal. Lanjut ke program kedua. Fungsi-fungsi yang di sini di program 2 ini sama seperti sebelumnya. Langsung saja kita ke ini. A sama dengan scanner.nextIn. Ini memiliki fungsi yang sama seperti tadi, digunakan untuk membaca input angka pertama dari pengguna dan menyimpannya dalam variabel A. Yang ini, menyimpannya dalam variabel A. Begitu juga dengan yang ini, dia akan menyimpan input angka 2 ke dalam variabel B. Kemudian untuk kode if ini untuk melakukan pengecekan dalam menentukan angka mana yang lebih besar antara A dan B. Jika A lebih besar, maka akan mencetak nilai A. Dan jika tidak, maka akan mencetak nilai B. Dan dalam kode Java seperti biasa, kita menggunakan system.out.println untuk mencetak output ke layar. Dengan demikian, kode-kode ini akan meminta pengguna untuk memasukkan 2 angka. Kemudian akan mencetak angka terbesar di antara keduanya. Langsung saja kita coba running. Nah, misalnya kita input angka pertama itu 9. Terus angka kedua 1. Nah, dia akan menampilkan angka terbesar di antara keduanya. Masuk ke program ketiga. Langsung saja seperti sebelumnya,
Ini digunakan untuk membaca input angka dari angka A, B, C, kemudian menyimpannya dalam variabel A. Angka A dalam variabel A, angka B dalam variabel B, dan C dalam variabel C. Kemudian kode if, untuk kode if lagi seperti tadi, tapi bedanya ini digunakan untuk membandingkan angka A dengan angka B. Jika angka A lebih besar, maka akan masuk ke dalam blok if. Pertama, untuk membandingkan angka A dan C. Membandingkan angka A dan C. Jika angka B lebih besar, maka akan masuk ke dalam blok else, yaitu yang ini. Ini jika B yang lebih besar. Dan membandingkan antara B dan C. Di dalam blok if dan else, kita menggunakan sistem .out.println untuk mencetak output ke layar. Dan pada umumnya semua seperti itu. Dengan begitu, kode-kode ini akan meminta pengguna untuk memasukkan 3 angka. Di angka A, B, dan C. Kemudian akan mencetak angka terbesar di antara ketiganya, beserta dengan identitas dari angka tersebut. Misalnya angka A berapa, angka B berapa, dan angka C berapa, yang merupakan angka terbesar. Lanjut, kita running. Misalnya angka A 9, angka B 5, kemudian 7. Maka dia akan menampilkan angka terbesar. Yang paling besar A, berarti dia memunculkan A. Oke, next. Untuk yang ini sama seperti yang tadi. Digunakan untuk membaca input angka A, B, C dari pengguna dan menyimpannya ke dalam variabelnya masing-masing. Yang ini dan yang ini. Kemudian kode if, else, dan else digunakan untuk membandingkan ketiga angka. Logika kondisional dalam kode tersebut akan mencetak angka-angka tersebut secara berurutan, sesuai dengan urutan yang terkecil ke yang terbesar. Kemudian akan ditampilkan ke output layar menggunakan sistem out.println. Kode-kode yang di atas ini juga akan meminta pengguna untuk memasukkan 3 angka, kemudian akan mencetak angka-angka tersebut secara berurutan dari yang terkecil ke yang terbesar, sama seperti program sebelumnya. Tapi bedanya ini akan menampilkan ketiganya. Kita coba running. Nah, 9, 5, 7. Nah, maka akan ditampilkan secara berurutan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Itu 5, 7, 9. Oke, masuk ke program kelima. Di sini kita diminta melakukan penginputan angka 1 dan 2. Ya, angka 1 dan 2 lagi. Kemudian untuk kode if ini digunakan lagi untuk memeriksa apakah angka A lebih kecil atau sama dengan B. Jika kondisi tersebut terpenuhi, maka akan mencetak bahwa A lebih kecil atau sama dengan B. Jika kondisi tersebut tidak terpenuhi, maka akan mencetak bahwa A lebih besar atau sama dengan B. Dan di dalam blok if else, kita juga menggunakan sistem .out.println. Dengan begini, kode-kode ini akan meminta pengguna untuk memasukkan 2 angka. Angka 1 dan
angka 2. Kemudian akan dicetak apakah angka pertama lebih kecil atau sama dengan angka kedua, atau angka pertama lebih besar atau sama dengan angka kedua. Kita coba running. Nah, misalnya angka pertama 7, angka kedua 3. Nah, akan menampilkan 7 lebih besar atau sama dengan 3. Coba sebaliknya. Misalnya 3, ini 7. Nah, dia akan menampilkan 3 lebih kecil dari 7. Lanjut ke program ke-6. Seperti program-program sebelumnya dengan fungsi-fungsinya, langsung saja kita sini saja. Seperti sebelumnya, ini digunakan untuk membaca input nilai dari pengguna dan menyimpannya ke dalam variabel n. Kemudian untuk kode if else lagi ya, kita gunakan untuk memeriksa apakah nilai n berada di antara 80 atau termasuk 80 dan 90. 90 jika tidak termasuk. Jika kondisi tersebut terpenuhi, maka akan mencetak Anda lulus. Tetapi jika kondisi tersebut tidak terpenuhi, maka akan mencetak Anda gagal. Nah, kode-kode ini ketika di running, ia akan meminta pengguna untuk memasukkan sebuah nilai, kemudian mencetak Anda lulus jika nilai berada di antara 80 hingga 89. Tetapi akan mencetak Anda gagal jika tidak terpenuhi di antara nilai yang ditentukan. Kita coba running. Misalnya kita input nilai 80. Maka akan menampilkan Anda lulus. Dan jika kita menginput nilai misalnya 35, ia akan menampilkan Anda gagal. Oke, masuk di program terakhir, yaitu seleksi menggunakan switch. Kode switch digunakan untuk memeriksa nilai n, dan menjalankan blok kode yang sesuai dengan nilai tersebut. Setiap case, yaitu case 1, 2, 3, dan seterusnya, yang berada dalam switch, ini menghubungkan nilai n dengan tindakan yang akan diambil. Jika n sama dengan salah satu nilai dalam tiap case, maka blok kode di bawahnya akan dieksekusi. Ini. Jika n tidak cocok dengan nilai di dalam case, maka akan dijalankan blok kode default. Jadi jika ini semua tidak terpenuhi, maka dia akan menampilkan blok kode yang terakhir, yaitu default. Dan di dalam blok case dan default, ini sama seperti if else, dan yang biasanya kita menggunakan system.out.println untuk mencetak hasil output ke layar. Dengan demikian, kode-kode yang ada di sini, ini meminta pengguna untuk memasukkan sebuah nilai di antara 1 sampai 5. Kemudian akan mencetak teks yang sesuai berdasarkan nilai-nilai tersebut. Jika nilainya adalah 1, maka akan mencetak kurang sekali. Dan jika nilai kedua, maka akan mencetak kurang. Begitupun nilai ketiga menampilkan cukup, keempat, kelima, dan default. Jika nilai tidak cocok dengan semua nilai,
misalnya tidak cocok dengan semua nilai yang ada dalam case. Atau di antara 1, 2, 3, 4, dan 5, maka akan tercetak inputan Anda salah. Input angka 1 sampai 5. Kita coba running. Nah, misalnya saya menginput 3. Dia akan menampilkan cukup. Seperti ini. Case 3 yaitu cukup. Begitupun misalnya 5. Nah, dia akan menampilkan case 5. Tetapi jika kita menginput nilai di luar angka 1 sampai 5, misalnya 8, maka dia akan menampilkan default, yaitu inputan Anda salah. Input angka 1 sampai 5. Baiklah, sekian dari video saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.